Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bu Aulia selaku pengampu dosen Desain for Social Innovation dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah masalah sosial, yakni mengenai fish bombing atau penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Di sini adapun yang akan saya bahas yakni pengertian, tujuan, dampak yang diakibatkan, mengapa hal ini penting, dan tentu saja tentang solusi yang sudah ada. Pertama-tama, apa itu fish bombing? Fish bombing atau penangkapan ikan menggunakan bom adalah kegiatan penangkapan ikan yang merusak yang melibatkan penggunaan bahan peledak buatan sendiri untuk menyetrum ataupun membunuh ikan agar mudah dikumpulkan dari permukaan air. Bahan peledak buatan sendiri digunakan menggunakan campuran bubuk granular, solar atau bensin, dan jumlah gel peledak yang bervariasi, serta digabungkan dalam botol plastik dengan tutup yang berisikan detonator. Mengapa sih para nelayan ini menggunakan fish bombing? Bagi nelayan kecil, metode ini memberikan hasil yang besar dalam waktu yang lebih singkat dan dapat diterapkan kapan saja. Pengeboman ini adalah proses yang cepat, tidak memerlukan perawatan jaring ikan yang mahal. Namun, teknik sembarangan ini juga boros karena banyak ikan yang tenggelam dan tidak dikumpulkan. Intinya, para nelayan ini ingin mengeluarkan pengeluaran yang sedikit untuk menghasilkan hasil yang lebih besar karena dengan bom ini mereka dapat menghasilkan jumlah ikan yang banyak dalam waktu yang singkat daripada menggunakan jaring, perawatannya mahal, dan ikan yang didapatkan tidak sebanding dengan effort yang harus mereka kerjakan. Terus apa sih dampak fish bombing ini terhadap lingkungan? Yang pertama itu kerusakan terumbu karang. Bom buatan ini menghasilkan daya ledakan yang sangat kuat sehingga dapat menghancurkan terumbu karang hingga menjadi kepingan yang akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Yang kedua, hilangnya spesies ikan. Karena ledakan yang membabi buta ini dapat membuat ikan-ikan menjadi punah karena tidak memanah ikan tersebut indukan atau anakan, sehingga dipukul rata saja oleh bom ini, sehingga jika terus-menerus maka spesies ikan dapat hilang. Selain berbahaya pada lingkungan, kegiatan ini juga berbahaya bagi nelayan. Ketika terjadi kecelakaan kerja yang ditimbulkan itu dapat berakibat fatal, seperti hilangnya anggota tubuh nelayan karena bom itu mungkin meledak ketika perakitan dan lain-lain. Nah, mengapa sih problem ini penting? Penggunaan bom untuk menangkap ikan adalah cara yang sangat merusak dan berbahaya. Namun juga merupakan cara yang cepat dan efektif untuk mengumpulkan ikan-ikan lebih cepat. Tetapi apa yang kita lakukan besok hanya terumbu karang yang hancur dan tidak ada lagi rumah bagi ikan yang tersisa. Sehingga kita dapat membayangkan ke depannya bahwa kita tidak dapat merasakan ikan-ikan laut lagi. Dari semua sumber yang saya baca, di sini saya bagikan menjadi 3 kelompok solusi. Yang pertama itu produk hukum, yang kedua ini mengenai produk teknologi, dan yang ketiga adalah komunitas. Produk hukum tersendiri dari peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama itu mengenai pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan akan memberikan hukuman ancaman atas tindak pidana itu paling lama 6 tahun penjara. Jika ada nelayan yang kedapatan menggunakan bom dalam penangkapan ikan, mereka akan ditangkap 6 tahun penjara. Nah, selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang pengelolaan sumber daya ikan yang melarang keras melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan atau alat yang membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Nah, bahan atau alat yang membahayakan ini seperti penggunaan pukat harimau dan yang seperti kita bahas saat ini itu tentang bahan peledak. Yang selanjutnya, dari saya baca itu di Malaysia juga memiliki hukum yang sama, yakni
hukuman penjara ketika kedapatan menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Selanjutnya kita beralih ke produk-produk yang lingkupannya pada teknologi. Di sini ada sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Deng Hui dan ShotSpotter yang mengenai underwater listening technology. Di sini merupakan alat ukur yang dapat mengukur aktivitas peledakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan masalah tersebut serta menawarkan cara untuk menargetkan aktivitas penegakan hukum. Di sini ketika alat ini kan dipasang dipasang mengapung di lautan. Ketika ada nelayan-nelayan melakukan ledakan itu akan langsung terukur, dapat dilihat menggunakan monitor seperti komputer ataupun HP, seperti yang ada pada gambar, sehingga nanti para pihak penegak hukum atau keamanan itu dapat mengetahui di mana sumber ledakan suara tersebut di laut. Selanjutnya drone monitoring. Nah, seiring berkembangnya teknologi membawa efek yang sangat baik untuk membantu monitoring dan pengawasan daerah maritim atau laut. Ini dapat dimiliki oleh polisi maritim yang ada di luar negeri. Di Indonesia sudah mulai mengembangkan, mereka dapat memantau kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang ada. Apabila ada penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, maka di sana akan ditindak langsung. Ini alatnya seperti yang dikembangkan oleh Deng Hui tadi, itu blast detector yang sudah digunakan sejak tahun 2005 di Sabah, Malaysia. Yang tadi mengapung di atas air, yang ini dipasangkan di bawah laut. Beberapa program memantau pembawaan ikan ini merekam informasi seperti suara lokasi ledakan, waktu, dan ukuran ledakan. Data tersebut kemudian dianalisis dan dibagikan ke lembaga terkait, memungkinkan pendekatan lebih bertarget untuk penegakan hukum. Salah satu program ini melibatkan Ocean Way, yang tadi itu dikembangkan oleh Deng Hui, yang ini dikembangkan oleh Ocean Way, yang basisnya di Hong Kong. Selanjutnya, komunitas. Selain dua produk hukum dan produk teknologi tadi, di sini juga ada komunitas lokal maupun global yang bergerak untuk menghentikan fish bombing ini. Yang pertama ada Stop Fish Bombing Amerika, USA, sebuah organisasi yang bergerak dalam kampanye penghentian fish bombing yang diketuai oleh Dieter Rudolph. Organisasi ini melakukan kampanye sampai membuat website untuk menghentikan atau menyadarkan masyarakat tentang bahayanya fish bombing. Yang selanjutnya ada Deng Hui yang mengembangkan alat underwater listening tadi. Deng Hui ini merupakan sebuah lembaga bukan dari nasional. Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan sejumlah program yang terkait dengan kegiatan lingkungan, pendidikan untuk mendorong partisipasi dan minat sekaligus memberikan hasil yang terukur. Jadi mereka itu mengembangkan alat-alat, memberikan sosialisasi, memberikan workshop mengenai lingkungan. Yang selanjutnya di Indonesia sendiri pun ada lembaga yang bernama Destructive Fishing Watch. Jadi lembaga ini adalah lembaga nasional yang berbentuk aliansi atau konsorsium terbuka yang menghimpun institusi dan individu yang peduli terhadap praktek destruksi fishing. Nah, destruksi fishing ini merupakan kegiatan penangkapan ikan yang merusak seperti fish bombing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.